keterampilan berpikir yang sangat baik. Itu kemampuan saya. Dari pandangan saya, kayaknya nomor satu itu masalah pengetahuan, bagus sekali. Keterampilan berpikir, ya, kajian diri, ya, bagus sekali. Setelah itu ada beberapa kesalahan kecil, ya, yang barangkali bisa mengganggu. Anda kalau untuk pengetahuan sejarah sebenarnya pembangunan Amerika tidak di Vietnam, di Korea. Dalam kuliah di mana-mana, kalau bukan kita ini sangat akademik, siapa lagi yang memainkan bahasa Indonesia? Seperti yang saya katakan, kelebihan kita bahasa Indonesia itu bahasa belakang. Tidak ada suku berbahasa Indonesia. Tapi bangsa Indonesia tahun 28 dalam masa penjajahan sudah bisa membanggakan satu bahasa, satu tanah. Bahasa Indonesia, bahasa itu bahasa belakang. Dalam arti tidak ada suku bahasa yang berbahasa Indonesia. Orang India gagal mencapai konsensus mengenai bahasa nasional. Bahasa Inggris tetap mengatakan mereka sebagai bahasa. Itu jadi bahasa Indonesia jangan dijadikan. Karena pakai bahasa Inggris itu sudah balik-balik. Contoh, ngomong terang. Dia katakan prasasti. Terus itu apa? Itu bukan kepercayaan masyarakat. Masyarakat kepercayaan. Sebut aja apa yang percaya masyarakat. Kamu sudah prasasti. Terlalu ini. Public trust. Di negara kami, Anda kan bicara kepada kita sekalian. Di negara kita, kalau Anda mewakili Anda pakai di negara kami. Tapi kita semua orang Indonesia, kenapa Anda bilang di negara kita? Jadi ini pemakaian bahasa Indonesia yang kurang baik dan kurang benar. Ya, terima kasih. Baik, pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi ke kedua sindikat yang telah menampilkan seni berdebat di Art of Debating yang sangat bagus sekali. Saya kira masing-masing sudah menyampaikan teori-teori yang cukup bagus, tapi sebagai lulusan kriminologi yang pertama di Indonesia yang setiap saat menggali teori lagi, saya menyampaikan kepada adik-adik sekalian, ada satu variabel yang tertinggal. Jadi hubungan distorsi pemberitaan media massa itu yang kemudian dianggap diasumsikan bisa menimbulkan fear of crime. Ada satu variabel yang terlupakan, yang sering ditanyakan justru dalam diskusi itu adalah apakah menimbulkan imitation crime model, efek peniruan kejahatan. Nah, penelitian abad sekarang ini, misalnya distorsi pemberitaan biasanya diawali dari tindakan yang hanya memilih peristiwa-peristiwa kejahatan dengan kualitas tertentu saja yang bisa dilihat. Semakin keras, luar biasa, dan aneh suatu peristiwa kejahatan semakin berkurang berkurang besar dalam pemberitaan. Pendapat jelas. Ya. Dengan kriteria semacam ini, mungkin sekali semakin dahsyat kekerasan dan peristiwa kejahatan semakin mempunyai nilai kita lebih tinggi. Jadi seperti disampaikan oleh mahasiswa Keto. Ya. Kemudian untuk menengok lebih jauh korelasi pemberitaan media massa, khususnya sebelum sampai film itu, barangkali polisi di Indonesia harus belajar dari peristiwa yang dikenal dengan peristiwa lapor di Amerika Serikat. Mudah-mudahan tidak lupa kuliah saja. Pada tengah malam tanggal 3 Maret tahun 1991, seorang pemuda wanita bernama Rodin King, 25 tahun, mengemudikan mobilnya dalam keadaan sedang mabuk. Polisi mencoba menghentikan, tapi King justru maju mobilnya. Di dalam penjara, akhirnya dia ditangkap. King kemudian dihajar beramai-ramai oleh 4 anggota polisi Los Angeles Police Department. Menurut Fisher, Dr. Edward Chen di Rumah Sakit Los Angeles, polisi telah merontokkan diri, merobek kelopak mata, mematahkan rahang, menemukan peluru kaki, dan membunuh bahkan seluruh anggota tubuh.
direkam oleh seorang teman video amatir yang kebetulan sedang berada tidak jauh dari TKP. Hasil rekaman itu baru dipublikasikan ke beberapa stasiun TV secepat police brutality, kekerasan polisi terekam dalam benang publik. Aroma kemarahan mulai menebar di kalangan pemerintah hampir di semua sudut negeri. Berdasarkan rekaman itu, keempat polisi diseret ke pengadilan. Di pengadilan putusan mereka not guilty, tidak bersalah. Tidak lama usai putusan dibacakan, beberapa stasiun TV menyiarkan hasil putusan itu. Apa yang terjadi? Hampir di seluruh Amerika, Los Angeles, diguncang putusan Los Angeles. Amuk massa terjadi di San Francisco, Atlanta, Las Vegas, Texas, Wisconsin dan berbagai negara. Presiden George Bush waktu itu pada hari Jumat tanggal 1 Mei 1992 mengirimkan 4.000 tentara dan 1.000 orang aparat penegak hukum. Dan kerusuhan itu menimbulkan tidak kurang dari 1.000 korban luka serta terjadi lebih dari 3 miliar. Di sini kita melihat kerusuhan itu dipicu oleh pemerintahan Indonesia. Jadi efek dari penerimaan milisi Kapolda itu yang mendahului kemudian ada kerusuhan. Nah, tadi saya sekali dapat berkata. Mohon izin Profesor, mohon dipersingkat lagi. Ya, itu saya tahu. Tapi ini buku saya ini yang boleh dari saya ini harus pakai. Ini sebetulnya untuk skripsi dan tesis bahkan dokter. Baik. Mahasiswa apa namanya kemarin yang dapat cum laude Pak, bimbingan Pak ini lapor dari orang yang dikasih cum laude. Kenapa? Karena menggunakan teori dari buku saya. Masih saya coba tidak pakai. Dan faktor ini saya katakan memang sangat situasional. Contoh, adegan TV yang di Amerika sering diceritakan, yang sering menunjukkan film of crime, imitation Kapolda. Justru di Jepang tidak ada yang kekerasan, menggunakan samurai, tidak menembak, misalnya, dan itu bukan berarti sebenarnya. Tidak sedikit pun ada pengaruhnya, tetapi dengan ada pengaruh justru kejadian sebenarnya. Kalau film di media sebenarnya, tapi kalau kekerasan yang misalnya demonstrasi, kerusuhan, misalnya, itu menimbulkan emosi dan katakanlah pikirannya tinggi. Tapi menarik kalau saudara adalah yang paling menarik, yaitu seksual crime. Itu yang menimbulkan emosi yang tinggi. Nah, kita bicara seks ini, itu kan? Kalau itu hampir 90% ada penurunan ketika ada terjadi misalnya peristiwa katakanlah tempat kekerasan terhadap anak. Kita pakai begitu. Saya katakan ini soal bagus sekali, tapi menggunakan teori yang benar-benar di-share. Jadi dalam waktu itu saya kira ideologi belajar terus belajar. Mungkin Prof. Tapi saya ini kan masih muda sekali